Universitas Multimedia Nusantara UMN, kampus berbasis Information and Communication Technology di Gading Serpong, Tangerang. Dengan sarana lengkap dan modern, kampus UMN ramah lingkungan dan hemat energi, nyaman untuk belajar. Di UMN, every space is learning space. Mahasiswa dididik memiliki kompetensi tinggi, berjiwa wirausaha, berbudi pekerti luhur. Excellent career begins with excellent education. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir untuk Anda Saudara. Peran AI dalam dunia pendidikan seakan menjadi dikotomi. Apakah dibutuhkan sebagai alat mempermudah atau justru dihindari sebagai tantangan agar peserta didik semakin kritis dalam mendalami pengetahuan tanpa adanya distraksi teknologi. Hal ini kemudian menjadi tantangan transformasi yang cukup penting untuk selalu dikaji secara pengetahuan. Universitas Multimedia Nusantara bersama Kompas TV menghadirkan topik ini dalam acara Sapa Indonesia Pagi. Tentu harapannya masyarakat semakin mengerti dan bisa memaksimalkan fungsi dan peran AI di dalam proses pendidikan tinggi. Saat ini sudah bersama kami Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan UMN, Bapak Andre Andoko, dan juga Wakil Rektor Bidang Akademik UMN, Ibu Friska Natalia. Selamat pagi Pak Andre dan juga Bu Friska. Selamat pagi. Saya ke Pak Andre dulu. Pak Andre, jadi apa sih sebetulnya tujuan UMN ini untuk menjadi world class university dari berbagai akreditasi tentunya? Oke, baik, setelah UMN mendapatkan akreditasi unggul di tingkat nasional, tentu juga menjadi visi UMN untuk membangun keunggulan di tingkat internasional. Nah, itu sudah kami wujudkan melalui akreditasi internasional dari berbagai program studi, dan yang terakhir yang sudah berhasil kami capai yaitu memperoleh 4 star, 4 bintang, itu very good dari QS Rating System. Dengan di dalamnya itu sudah mencapai 5 star atau excellent untuk bidang-bidang di teaching, employability, inclusiveness, dan juga online learning. Jadi ini menjadi visi dari UMN untuk menjadi universitas yang unggul pada tingkat internasional. Oke, menarik juga nih soal UMN hadir di Menara Kompas. Nah, pengembangan UMN dan juga MNP dengan hadir di Menara Kompas seperti apa, Pak Andre? Ya, tentu ada banyak sekali yang berminat kuliah di UMN, khususnya para profesional. Untuk itulah kami membuka kampus di Menara Kompas, ini untuk menjaring para profesional yang ingin melanjutkan studinya, ya, khususnya para profesional yang bekerja di daerah Jakarta untuk bisa menempuh program studi magister. Ada 2, ilmu komunikasi dan magister manajemen teknologi. Tadi juga sempat disinggung soal AI, Pak Andre dan juga Bu Friska. Saya ke Bu Friska deh, kurikulum UMN apa sih yang melibatkan AI begitu? Oke, pada saat ini memang di UMN kami untuk seluruh program studi ini sudah menggunakan AI tools di beberapa mata kuliah. Ini startnya memang dari tahun akademik 2023 yang tahun lalu. Dan di tahun mendatang kami juga sudah merencanakan untuk memperbanyak mata kuliah yang menggunakan AI tools. Sebenarnya karena pastinya kita tahu ya perkembangan AI saat ini, dan ingin membentuk lulusan ini lebih kuat di AI skills-nya gitu. Oke, pemanfaatannya gimana Bu Friska itu? Pemanfaatannya misalkan sebagai contoh ada di mata kuliah gitu ya. Jadi dosen ini bukan hanya saja memperbolehkan mahasiswa menggunakan salah satu AI tools gitu ya, tetapi mengajarkan bagaimana misalkan sebagai contoh prompt atau menggunakan teks ketika bertanya kepada AI tools ini seperti apa, sehingga nanti hasilnya yang dikeluarkan juga lebih pas, lebih cocok dengan pertanyaannya. Dan selain itu juga ada hasil analisa. Pastikan AI tools mungkin memang mengeluarkan hasil, pastinya jawabannya kan bagus-bagus. Tapi kita juga perlu melihat, mengajarkan pada mahasiswa apakah akurat atau tidak gitu. Sehingga memang pembelajaran di sini untuk assessment dan rubrik penilaiannya pun juga kita adjust untuk di mata kuliah yang menggunakan AI tools. Oke, masuk jadi sebagai alat bantu ya untuk mata kuliah ya. Pak Andre, jadi gimana UMN dan juga MNP ini mengembangkan AI tentunya di lingkungan kampus, seperti apa? Ya, bagi kami AI sudah menjadi keharusan. Oleh sebab itu kami memiliki strategi untuk penerapan AI ini di kampus. Yang pertama adalah semua orang harus menyadari bahwa AI ini akan membawa perubahan besar, akan membawa disrupsi. Kedua, tentu saja
karena ini akan membawa perubahan besar ya kita tidak boleh menyangkal. Jadi no denial. Kita mau tidak mau harus menggunakannya. Yang ketiga ada istilah yang disebut unlearning. Unlearning ini adalah meninggalkan kemampuan atau kompetensi lama yang sudah tidak relevan atau sudah usang. Untuk supaya kemudian kita bisa belajar lagi. Karena dengan adanya AI mau tidak mau kita harus belajar lagi karena ada banyak perubahan yang terjadi di proses pembelajaran dan juga di bagaimana cara kita bisa mendapatkan pengetahuan. Nah setelah kita unlearning kemudian learning maka kita adopsi dan kita terapkan di dalam proses pembelajaran. Termasuk juga kemudian di berbagai macam proses yang ada di kampus. Diharapkan kemudian sudah menerapkan AI semua. Bukan dihindari berarti. Tidak boleh dihindari. Betul-betul. Ya. Oke, saya ke Bu Friska. Bu Friska, kalau respon soal AI ini dalam pembelajaran di kelas, ini dihindari apa dimanfaatkan? Khususnya ini untuk Magister Manajemen Teknologi UMN dan juga Magister Ilmu Komunikasi di UMN. Oke. Sejauh ini memang secara general ya, kalau secara general di UMN kami merespon sangat positif gitu ya. Jadi memang sejak tahun lalu itu kita sudah mencoba untuk memasukkan AI tools karena kita tidak bisa untuk menentang gitu ya dari perkembangan teknologi itu sendiri. Dan kalau untuk khususnya di Magister Ilmu Komunikasi dan Magister Manajemen Teknologi, kami juga memasukkan case-case study gitu di pembelajarannya yang terkait dengan perkembangan teknologi AI saat ini dan juga memasukkan hasil penelitian dosen di dalamnya yang terkait dengan AI. Harapannya sih bisa membantu mahasiswa untuk meningkatkan wawasannya juga di bidang AI. Oke, itu tadi supaya nggak normatif lah ya kalau saya jawab pertanyaan pakai AI jawabannya berbunga-bunga bagus. Iya. Bu Friska. Oke, Pak Andre. Kalau tadi AI ini diterima kemudian juga diadopsi, nah apa sebetulnya yang jadi tantangan ketika UMN ini menerapkan atau menggunakan teknologi AI itu sendiri? Ya, karena AI akan membawa perubahan besar, oleh sebab itu ya kita harus berubah dalam cara mengajar. Karena dengan adanya AI, walaupun sebenarnya sebelum ada AI ketika era internet pun kan knowledge, pengetahuan itu bisa dengan gampang didapat dari internet. Apalagi dengan adanya AI, kita tinggal bertanya, semuanya kemudian sudah dijawab oleh AI. Jadi knowledge bisa kita dapatkan dengan mudah. Oleh sebab itu peran dosen pasti akan berubah. Jadi tidak lagi hanya menyampaikan knowledge atau pengetahuan, tapi kemudian bagaimana justru mengembangkan kompetensi-kompetensi baru yang tidak bisa dilakukan oleh AI. Misalkan saja sekarang yang makin menjadi penting adalah kemampuan untuk critical thinking. Bagaimana kemudian mahasiswa bisa berpikir kritis menghadapi suatu permasalahan. Lalu tentu saja dari situ bisa menghasilkan problem solving, ya, memiliki kemampuan problem solving. Kemudian juga mau tidak mau di dalam era perkembangan yang sedemikian pesat, maka kemampuan kreatif dan inovatif thinking itu menjadi makin penting. Nah, kemampuan inilah yang kemudian kita sebut sebagai human skill yang menjadi makin penting di era AI ini. Oke, ada adaptasi cara belajar yang baru lah ya artinya. Tentu berubah. Nah itu tadi Bu Friska menarik, apa sih sebetulnya ada nggak tips and trick gitu supaya mahasiswa ini nggak kejebak sama kemudahan AI supaya tadi ya kalau Pak Andre bilang tetap bisa berpikir kritis dan juga mendalam. Oke. Nah sebenarnya kalau untuk dari pastinya basic skill tadi ya, basic skill ataupun core competence dari setiap program studi ini tetap diajarkan, di-deliver kepada mahasiswa. Karena tadi untuk berpikir kreatif atau kritis dan juga tetap berinovasi pastinya kan untuk basic-basic skillnya tetap perlu diketahui oleh mahasiswa. Sehingga untuk AI ini memang digunakan sebagai alat bantu atau tools gitu. Jadi kalau untuk dari kemampuan analisa dan lain-lain ini tetap harapannya justru dosen ini juga membantu untuk mengajarkan dari etika penggunaan AI tools sendiri ini dengan baik dan benar. Jadi kita nggak pingin gitu ya AI tools ini digunakan dengan untuk yang tidak baik gitu. Oke, nah dengan adanya AI ini digunakan juga di UMN, apa kompetensi yang harus dimiliki mahasiswa di UMN supaya bisa tetap digunakan dengan cara-cara yang positif gitu, Bu Friska? Ya. Mungkin kalau untuk dari kompetensi tadi ya secara basic memang sudah tetap perlu untuk disampaikan dan tadi penggunaan AI tools itu sendiri gitu. Jadi kompetensi bagaimana mahasiswa bisa bekerja sama dengan AI pastinya karena tujuan utama kami menggunakan AI tools ini adalah mempersiapkan lulusan untuk bisa mendapatkan AI skills dan meningkatkan produktivitas nanti di dalam dunia industri ketika mereka lulus gitu.
Jadi bekerja sama dengan AI bukan hal yang asing gitu ya untuk nanti mahasiswa ketika lulus, tapi sudah bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi tersebut. Oke, Pak Andre, jadi ke depan gimana di UMN untuk harapannya mungkin dengan penggunaan AI saat ini juga dengan sejalan dengan perkembangan zaman, terutama mahasiswa-mahasiswa sekarang kan makin kritis ya. Gimana Pak Andre? Tentu bagi kami di dunia pendidikan, kehadiran AI ini menjadi tantangan yang tidak ringan. Kenapa? Karena ada dua sisi yang terdampak. Pertama adalah dari sisi proses pembelajaran sendiri akan terdampak sehingga kami harus berubah. Tapi di sisi lain, karena kami menghasilkan lulusan yang nantinya bekerja di industri juga berubah. Industri akan juga banyak menggunakan AI. Nah, sehingga ini dua sisi yang kemudian harus kami cermati betul, sehingga kami harus memberikan skill AI ini kepada para mahasiswa. Nah, diyakini bahwa AI tidak akan menggantikan manusia dalam mengerjakan berbagai tugas, tetapi manusia dengan kemampuan AI itu akan berpotensi akan menggantikan manusia yang tidak menggunakan AI di dalam pekerjaannya. Jadi oleh sebab itu kemampuan skill AI ini menjadi satu keniscayaan bagi nantinya para lulusan ketika mencari kerja. Di samping itu saja tadi sudah disampaikan Bu Friska ya soal etika, bagaimana kemudian ya AI ini tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang negatif. Oke, Bu Friska? Ya, kalau dari akademik pastinya tadi ya, jadi kompetensi mahasiswa ini pasti hard skill juga dibutuhkan, tapi soft skill juga tidak kalah penting gitu ya. Dan memang bagaimana mahasiswa ini beradaptasi bekerja dengan AI dan meningkatkan produktivitas ketika mereka nanti di dunia industri ini juga menjadi salah satu tujuan utama goal kami sekarang gitu. Dan harapannya memang ke depannya UMN semakin banyak lagi mata kuliah yang bisa mengadopsi AI tools dan mempersiapkan lulusan kami untuk bisa langsung diserap di dunia industri. Iya, sepakat, berarti artinya AI ini justru bukan dihindari tapi justru menambah metode pembelajaran yang baru, tentu jika dimanfaatkan dengan tadi ya pemanfaatannya bisa maksimal, tentu hasilnya juga maksimal bagi dunia pendidikan. Terima kasih Pak Dr. Andre Handoko. Oke, terima kasih. Andre Handoko, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan UMN, kemudian juga Ibu Dr. Friska Natalia, Wakil Rektor Bidang Akademik UMN sudah bersama di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu Bapak dan Ibu. Terima kasih Mbak Akta. Terima kasih.